Selanjutnya di video ini saya akan menjelaskan bagaimana hal yang harus dilakukan oleh jurnal editor ketika mendapat tugas dari jurnal manager, respon apa yang harus diberikan pertama kali terhadap manuskrip yang akan dinilai. Saya akan share screen. Oke, ini sudah masuk di akun jurnal manager. Ya, kita akan lihat beberapa naskah yang memang belum ditugaskan. Ya, contoh misalkan ini. Ya. Contoh misalkan ini, kemudian jurnal editornya sudah dipilih. Oke. Anggaplah saya akan masuk sebagai jurnal editor, ya, jurnal editor. Maka ini khusus untuk akun jurnal manager yang bisa seperti ini, karena saya akan masuk sebagai jurnal editor yang dipilih. Ya, jurnal editor yang dipilih adalah nama saya sendiri. Oke. Nih, di bagian sebelah kiri ini ada tanda panah, diklik, kemudian ada login as. Ya, sebagai jurnal manager bisa login sebagai editor, sebagai reviewer, bahkan sebagai penulis. Itu kelebihannya. Maka klik login as. Kemudian di sini klik OK. Maka saya sudah masuk sebagai jurnal editor. Ya. Ini cara jalan pintas lah, cara jalan pintas. Oke, tadi penulisnya ini Emma Angel dan kawan-kawan. Maka langkah pertama ketika mendapatkan manuskrip atau naskah ini, kita download saja dulu. Kita download, kemudian kita lihat naskahnya. Maka langkah pertama yang perlu dilihat adalah, ini sambil saya tulis di sini, respon pertama jurnal editor ya. Pertama adalah kita lihat kesesuaian template. Kesesuaian template ini sebenarnya tidak terlalu kaku. Yang penting paling tidak 80% sudah sesuai lah. 80% sudah sesuai, tapi kalau memang jadi bahan masukan, ya silahkan, bahwa harus sesuai kaidah template yang disyaratkan, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah karena aturan kita menggunakan bahasa Inggris, maka bahasa yang kita ingatkan kembali, bahasa Inggris. Ya, kalau masih bahasa Indonesia, nanti akan kita tuliskan, masukkan, tolong diubah, ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, lihat jumlah referensi. Jumlah referensi. Di jurnal pensil, dalam hal ini jurnal yang kami kelola, jumlah referensi mulai edisi ke-11 tahun 2022, volume 11 nomor 1, jumlah referensi minimal 40 referensi. Di dalam 40 tersebut, 80% harus jurnal. Jangan textbook ya. Kalau 20% textbook masih oke, tapi 80% harus jurnal. Baik nasional atau internasional. Dan kalau bisa, dua di antaranya adalah jurnal pensil. Begitu. Kemudian yang keempat, setelah misalkan 3 poin ini menjadi tolak ukur oleh jurnal editor, yang keempat adalah hasil Turnitin. Ya, hasil Turnitin. Nah, ini perlu sekali jurnal editor memiliki akun Turnitin. Ya, tadi saya sudah download naskahnya. Ini judulnya. Ya, ini judulnya. Kita perlu lihat ya, hasil Turnitinnya seperti apa. Saya akan masuk ke akun Turnitin saya. Ini sekaligus sebagai tutorial bagaimana cek hasil Turnitin ya. Nah, ini kebetulan masih ada folder yang aktif. Ya, nanti kalau memang belum membuat kelas, ya silakan add kelas saja. Ini kebetulan saya sudah ada, cek artikel. Kemudian klik more action, di sebelah kanan ada tanda panah, klik submit.
Kemudian ini non-enroll student. First name-nya boleh sesuai, boleh tidak, tapi lebih baik kita sesuaikan saja. Boleh kita sesuaikan saja, kita buka kembali. Kita tulis nama pertamanya saja. Ini ya, Emma Angel Putri. Saya copy. First name-nya Emma Angel, Putrinya sebagai last name. Kemudian judulnya ini. Termasuk judul juga, judul boleh editor memberi masukan ya. Ini saya tambahkan ya judul. Judul. Kalau judulnya nanti terlalu panjang seperti ini, ya, misalkan kita batasi judul maksimal misalkan 15 kata. Maksimal 15 kata. Sedangkan yang ini sudah 27 kata. Ya, ini sudah 27 kata. Bagaimana solusinya? Judul yang memuat keterangan tempat, waktu, misalkan seperti ini ya. Program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, tahun akademik. Nah, ini kan yang membuat panjang. Ini bisa dijadikan subjudul, atau bahkan dihapus saja. Ya, sehingga judulnya harusnya ini saja. Efektivitas penggunaan puisis terhadap hasil belajar mata kuliah konstruksi bangunan gedung. Cukup ini saja 12 kata. Ya. Atau jika ada hal-hal yang dirasa jurnal editor kurang pas dengan fokus dan skop, tapi sebenarnya masih bisa diarahkan, ya silahkan jurnal editor memberikan masukannya. Begitu untuk bagian judul. Nah, kita kembali lagi ke Turnitin tadi. Setelah submission title kita copy, kemudian kita pilih filenya, kemudian klik open, kemudian upload. Ya, sedang proses upload, tergantung jumlah halaman, ukuran file nanti ya, dan tergantung koneksi. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita klik confirm. Nah, penting sekali sebelum kita upload, karena ini kebetulan sudah saya upload, sudah saya setting sebelumnya, supaya naskah ini aman, artinya tidak tersimpan di Turnitin, nanti perlu ada settingan khusus supaya naskah ini tidak tersimpan di database Turnitin. Hal ini sebagai bentuk perlindungan penulis, karena jika tersimpan di database, ketika orang lain atau penulis sendiri akan cek Turnitin, dia akan terbaca. Nah, sehingga itu perlu kita nonaktifkan. Ya, menonaktifkan settingan dari penyimpanan database ke Turnitin. Ini kita klik ke Go to Assignment Inbox. Ini beberapa tulisan yang sudah pernah, nah ini masih dalam proses. Memang butuh waktu ya. Butuh waktu untuk Turnitin mengecek similarity-nya. Ya, mungkin beberapa menit dulu. Kalau sudah nanti tinggal di-refresh. Sambil menunggu, saya akan jelaskan kembali. Setelah jurnal editor tadi masuk ditugaskan, ya, kita boleh add discussion di sini. Anggaplah ini belum ada ya. Anggaplah ini belum ada, kita bisa add discussion di sini. Ya. Nah, keluarlah kotak add discussion, kemudian ini seperti konsep mengirimkan email saja sebenarnya. Ya. Bisa kita klik. Nah, artinya ini adalah corresponding atau tanya jawab antara penulis, dalam hal ini Emma Angel, dan saya sebagai jurnal editor. Ya. Subjek email lah, ini subjek email kita bisa beri nama misalkan J Pencil, ya, J Pencil comments from editor. Jadi lebih baik pesannya bisa menggunakan bahasa Inggris, itu lebih bagus. Kalau memang dalam hal ini menggunakan bahasa Indonesia tidak apa-apa. Ya. Pesannya boleh kita tuliskan kepada yang terhormat tim penulis karena jumlahnya banyak. Beberapa masukan dari kami selaku editor. Nah, tulis satu. Ya, tadi ya. Bisa template, bisa bahasa, referensi minimal ya. Oke, ini saya copy saja biar nggak lupa.
Nah, silakan cek kembali template jurnal pensil, pastikan sesuai dengan template yang ada, termasuk subjudul yang terdiri dari pendahuluan, ya, kemudian metode, hasil penelitian dan pembahasan, kemudian kesimpulan, dan daftar pustaka, ya. Jadi tidak ada kajian teori, kemudian bahasa Inggris, ya. Untuk peningkatan kualitas jurnal, peningkatan pensil yang saat ini sudah Sinta 3, maka kami mensyaratkan naskah yang masuk menggunakan bahasa Inggris. Ya. Oke, jumlah referensi. Sama seperti ini. Silakan tambah referensi yang digunakan. Minimal 40 referensi. Dari 40 tersebut, 80% harus dari jurnal. Dua di antaranya nah ini ya. Kemudian hasil Turnitin. Ini judul. Ya, 5. Judul terlalu panjang. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Turnitin. Kita akan refresh. Nah, ini sudah keluar ya. Emma Angel Putri hasilnya cukup besar, 73%. Nah, beberapa jurnal yang memang kategorinya sudah sangat profesional, mungkin Sinta 2, Sinta 1, atau Sinta 3 yang memang sudah lama. Hal yang seperti ini akan membuat pengelola menolak decline ya, karena terlalu banyak similarity-nya. Mungkin saja ini similarity besar karena daftar pustakanya terbaca. Nah, ini caranya bisa kita saring dengan cara klik ini, simbol yang ini, kemudian ininya dicentang. Exclude quotes, exclude bibliography. Kemudian apply change. Dari 73, ya tetap saja besar ya, 67%, tetap besar. Nah, ini 29% dari jurnal UNESA. Untuk mengecek ini, jangan sampai sudah ada ternyata ya. Jangan-jangan sudah ada di jurnal lain. Nah, itu yang membuat jurnal yang kita kelola bisa diturunkan peringkatnya. Nah, ini contoh judul ini sudah ada di nomor 8, sudah tersubmit. Nah, ini ya, sudah tersubmit di repositori UNJ. Nanti kita cek juga, jangan-jangan sudah ada skripsi mahasiswa yang judulnya mirip ini. Ya. Oke, yang penting kita sampaikan dulu, kalau memang diperbaiki dan bisa kita terima, akan kita lanjutkan, tapi kalau memang tidak bisa, ya harus kita tolak. Ini kita klik current view, kita download. Ya, 29% ada di jurnal UNESA, 20% ada di repositori USD. Oke, ini sedang proses download. Ya, kita lihat dulu filenya ini. Ya,
Nah, ini hasil Turnitin-nya ada di halaman-halaman akhir. Oke, ini kita tutup. Kita akan kirimkan hasil tadi kepada penulis. Hasil Turnitin cukup tinggi, capai 67%. Silakan diperbaiki terlebih dahulu. Nah, jadi selama proses ini kita akan menunggu, jangan terburu-buru juga. Jangan terburu-buru untuk melalui tahap proses review, ya, karena akan membuat tambahan pekerjaan reviewer. Nah, ini file size error karena sepertinya terlalu besar. Ya, 2,49. Batasnya 2 MB sehingga kita perlu resize. Kita perlu resize, saya biasanya menggunakan website ini. Kita perlu kompres PDF supaya ukurannya lebih ringan. pdf2go.com. Ini masih tahap upload. Oke, sudah 100%. Ya, boleh kita klik start. Oke, sudah berkurang menjadi 1,73 MB, sudah terdownload otomatis. Kembali kita upload lagi. Ya, semoga ini bisa. Oke, continue. Oke, ini complete. Ya, boleh kita baca kembali beberapa masukan. Tambahkan ya, kajian pustaka tidak perlu. Oke, kalau sudah baru klik OK. Nah, seperti itulah respon pertama yang harus dilakukan oleh jurnal editor. Ya, kesimpulannya ada 5 hal ini: kesesuaian template, bahasa Inggris, jumlah referensi, hasil Turnitin, dan judul. Nah, kita akan selanjutnya ya, kalau sudah selesai tugas jurnal editor, kecuali jika dia sudah merespon. Biasanya dia akan menjawab ya. Dia akan menjawab di sini, replies. Sebelum dia menjawab, ya tidak perlu kita terima atau tidak perlu kita kirim ke reviewer. Itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.